Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi pemilih KPU Kabupaten Bandung, ketemu lagi di podcast KPU Kabupaten Bandung. Ngopi dulu, ngobrol pintar, demokrasi dan pemilu. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Kabag Tapem atau Sekretaris Des Pilkada ya Pak. Ya, ketemu bersama Bapak Usman atau lengkapnya Muhammad Usman. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah para wargi pemilih Kabupaten Bandung, dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai di podcast KPU Kabupaten Bandung. Iya Pak, kita ngobrol santai ya Pak ya. Siap. Ya. Untuk warga pemilih Kabupaten Bandung, mohon izin karena siaran ini sudah mematuhi protokol kesehatan, kita akan buka masker. Siap. Sudah baru. Iya. Sampurasun Pak. Rampes ya. Alhamdulillah Pak, kita ngobrol bincang-bincang seputar kepemiluan atau pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang telah jalani kita Pak. Pas ya. Nah, mungkin tidak banyak, paling hanya 4 pertanyaan yang kita akan bahas Pak. Yang pertama nih Pak, Siap. dari tujuan dan manfaat untuk dibentuknya Des Pilkada dalam kemarin menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati itu seperti apa sih Pak? Manfaatnya ya Pak ya? Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara manfaatnya, ini memang tugas pemerintah ya. Ya. Karena tidak ada satuan khusus yang memang menangani pilkada di pemerintah daerah, sehingga harus ada DES. Ya. Nah, DES ini memang sudah diatur oleh Permendagri, sehingga kita harus juga menindaklanjuti dengan keputusan bupati. Nah, jadi intinya menjembatani, memfasilitasi atas nama pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Ya, untuk mendukung ya Pak Mendukung. Yang terlibat dalam jajaran pemerintah daerah, taruh Bapak sebagai Kabag Tapem, yang lainnya di mana tuh Pak? Misal dari instansi apa selain Kabag Tapem? Ya, kalau dalam organisasinya gitu. Dalam struktur itu semua terlibat. Ya. Dari unsur Forkopimdanya, terus juga kepala daerah, Sekda juga kan sebagai sekretaris daerah itu sebagai ketua ya, ketua Des Pilkada. Saya sebagai sekretarisnya dan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan urusan-urusan kepilkadaan sampai ke camat, camat juga masuk di situ. Berarti dalam menjalankan Des Pilkada, Bapak juga tahu aturan-aturan PKPU begitu ya Pak ya, harus tahu berarti. Ya, walaupun tidak lengkap seperti KPU, harus tahu lah. Harus tahu. Ini Pak, pengalamannya yang sangat berkesan dalam menjalani tugas sebagai sekretaris Des Pilkada nih Pak. Seperti apa kemarin, karena di masa pandemi kan lumayan untuk penyelenggaraan pemilihan bupati. Nah, yang berkesan menurut Bapak gitu kemarin pas jadi Des Pilkada itu. Ya, kesan-kesannya yang jelas saya sebagai sekretaris Des Pilkada harus membantu pimpinan khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk mensukseskan sehingga tidak ada kendala. Nah, sehingga yang paling terkesan ini terutama dalam pengelolaan dukungan-dukungan. Yang paling menarik di antara sekian banyak tentunya mengenai anggaran. Ya, betul Pak. Dukungan anggaran. Sangat berasa itu Pak. Ya. Kita melalui proses yang panjang ya. Kebetulan di situ kan memang aturannya juga istimewa, sangat baru, dan juga dibentuk khusus Permendagri itu untuk Pilkades 2020. Pilkada 2020. Nah, sehingga ada 2 Permendagri, Permendagri 54 dan Permendagri 41. Itu sangat luar biasa khusus untuk Pilkada serentak 2020. Sangat berasa sih Pak. Kalau menurut saya dari sisi anggaran ya Pak ya, ke KPU itu sangat dibantu gitu.
oleh Despilkada. Terus pertanyaan ketiga nih Pak, untuk masukan mungkin kemarin ada kekurangan dalam melaksanakan, khususnya untuk KPU dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, dari sisi kekurangannya atau mungkin perbaikannya menurut Despilkada seperti apa gitu Pak? Ya, sejauh untuk ini masukan. Alhamdulillah ya, terima kasih. Kalau dalam evaluasi yang pernah kami lakukan, jadi memang hampir untuk ke KPU ini hampir sempurna. Hampir sempurna. 9,99 dan sebagainya. Padahal dalam masa pandemi ya Pak ya. Ya, walaupun memang komunikasi, negosiasi terkait besaran anggaran itu luar biasa ya. Karena di masa pandemi juga di seluruh aspek sektor ini mengalami penurunan kan. Kapasitas keuangan daerah dimanapun agak menurun. Nah, di pihak lain memang ini tugas yang diwajibkan oleh pemerintah pusat juga, karena ini indikator yang menjadi keberhasilan. Nah, sehingga di situ intinya komunikasi lah. Ya betul Pak. Komunikasi, kolaborasi yang alhamdulillah pada saat kita saling mengerti, saling memahami, lancar-lancar saja nih. Tapi untuk Kabupaten Bandung kemarin hampir kita tidak ada kendala ya Pak, seperti di daerah lain anggaran pilkadanya turunnya gitu. Setelah tahapan berlangsung baru turun, kita mah masih dalam tahap normal ya Pak ya? Ya betul. Jadi memang pola-polanya karena juga dari aturan itu kan ada yang lambat, ada yang cepat. Mungkin dari sisi keuangannya mungkin Pak, dari penanganan COVID pengaruh nggak itu untuk penganggaran? Ada Pak, ada. Karena juga backup kita untuk kalau KPU kan udah ada dari APBN ya, antara lain. Nah, kita juga ada yang bantuan buat Bawaslu-nya. Oh iya, jadi dibagi dua, ke KPU sama ke Bawaslu. Juga ke pengamanannya juga pengamanan ada. juga. Berarti Despilkada ini menjembatani untuk penganggaran 3 ya Pak. Pertama Bawaslu, terus KPU, terus dari sisi keamanan mungkin Polres Kabupaten Bandung ya Pak. Banyak. Semuanya. Koramil dan Dandim kayak gitu ya Pak. Semuanya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, biar lebih santai atau intens gitu. Silakan Pak, ngopi dulu Pak. Oh siap. Siap. Ini ngopi dari Gunung Puntang ya. Ini luar biasa nih, selamat ya buat launching yang kemarin, luar biasa nih. KPU ini banyak inovasinya nih. Kemarin launching 5 inovasi luar biasa. Pertama website, terus digitalisasi arsip, kemudian perpustakaan, kemudian tempat ngopi, LCC, yang kelima mungkin podcast Pak. Terus jangan dilupakan, ini akibat dampak yang positif yang tadi komunikasinya bagus, kolaborasinya bagus, sehingga luar biasa. Saya juga sekaligus atas nama Despilkada nih kemarin mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU Kabupaten Bandung yang mendapatkan penghargaan sampai 8. Ya, betul. Terbanyak di Jawa Barat. Alhamdulillah Pak. Itu juga Pak atas bantuan dari Despilkada, mungkin dari pemerintah daerah. Kalau tanpa dibantu mungkin tidak mungkin Pak. Juara umum ya kalau nggak salah kan? Ya. Wah, luar biasa. Juara umum. Wah, luar biasa. Ditambah lagi setelah juara umum, tambah lagi 5 inovasi. Wah, luar biasa. Mungkin di Jawa Barat kalau untuk yang ngopi banyak Pak, tapi untuk yang kayak kedai mungkin gitu ya, baru Kabupaten Bandung. Tapi yang jelas ini juga nanti terkait dengan potensi Kabupaten Bandung kan ya. Betul Pak, untuk menaikkan itu kopi khususnya Bandung Selatan lah gitu ya, Kabupaten Bandung. Ini jangan lupa nih kalau istilahnya di sahabatnya KPU di YouTube ini apa? Ngopi dulu Pak. Ngobrol pintar, demokrasi dan pemilu. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat KPU Kabupaten Bandung, ini KPU Kabupaten Bandung juga selain juga
mensosialisasikan tentang kedaulatan rakyat, kemudian demokratisasi, juga mengangkat potensi Kabupaten Bandung, yaitu kopi. Kopi itu Kabupaten Bandung termasuk pernah juara internasional. Luar biasa. Kopi mana tuh Pak? Kalau nggak salah di daerah Kecamatan Cimaung nih. Cimaung, Gunung Puntang berarti ya, Gunung Puntang. Mungkin nanti datanya yang lebih lengkap di Dinas Pertanian nih, karena terlalu banyak. Siapa? Ini Pak, untuk yang mungkin terakhir ya Pak, pertanyaan. Pesan-pesan nih kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Bandung, umumnya mungkin untuk nasional ya Pak, di seluruh Indonesia, terkait demokrasi di masa pandemi seperti apa nih Pak? Ya. Yang pertama, kalau kita berbicara demokrasi, ini sebetulnya kalau saya pernah membaca di beberapa referensi ya, ini biayanya sangat mahal, luar biasa ya. Jadi untuk memilih sebuah negara menjadi sebuah negara demokrasi itu lumayan membutuhkan biaya yang besar. Contohnya saja dalam pilkada, pemilu yang dilakukan secara langsung, ini contohnya saja dengan biaya yang begitu besar. Oleh karena itu, kenapa salah satu keberhasilan dari proses demokrasi ini yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi, yang besar. Dan Kabupaten Bandung kemarin cukup meningkat ya Pak untuk ini saya melihat di data Despilkada ini paling besar nih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung di Pilkada serentak tahun 2020 ini di angka 72 ya, 72%. 72, lebih lah. Ini luar biasa, yang belum pernah menembus angka 70-an gitu. Di bawah 70 kan dulu ya. Itu penyelenggaraannya di masa pandemi gimana kalau enggak ya Pak? Ini selain di masa pandemi, terus kondisinya juga luar biasa. Kita dalam kondisi yang menyesuaikan ya dari sisi anggaran dan sebagainya. Kemudian tantangan yang dikhawatirkan menimbulkan klaster baru. Iya betul. Dan juga tantangan apakah pemilih mau nggak datang. Nah ini berarti sosialisasinya yang dilaksanakan oleh KPU dan lain sebagainya, termasuk juga Despilkada, ya alhamdulillah kita bisa meningkatkan sampai dengan 72 sekian. Nah, ini luar biasa alhamdulillah. Karena ketakutan masyarakat datang ke TPS ya Pak, mungkin itu. Makanya ini prosesnya benar-benar saya nikmati sekali, saya pelajari karena ini yang pertama kali. Yang pertama kali yang sangat menarik nih buat pengalaman kita ke depan. Ya mungkin akhir kata mungkin Pak. Alhamdulillah, hatur nuhun pada Pak Usman sebagai Sekretaris Despilkada telah menyempatkan datang ke podcast Kabupaten Bandung. Siap. Hatur nuhun Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, ini Pak Ketua Despilkada tidak bisa hadir karena emang sebetulnya sudah di proses akhir ya ini. Iya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Akhir kata untuk wargi pemilih Kabupaten Bandung, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Jangan lupa kepada wargi pemilih Kabupaten Bandung subscribe, like, dan share mungkin. Nah, gitu. Di podcast Ngopi Dulu, ngobrol pintar demokrasi dan pemilu. Entong hilap, subscribe, like, and comment. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.